mendidik anak atau ngasih pengarahan atau ngasih apa ya namanya, mengasih ajaran kepada anak itu kan kita harus mencontohkan juga. Nah, mencontohkan itu yang paling utama itu mencontohkan. Mencontohkan apa? Apalagi yang sudah mulai di atas SMP, SMA itu rawan. Zaman sekarang itu rawan. Harus benar-benar orang tua itu ngasih tahu, ngasih pengertian, ngasih mana yang tidak baik apa tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan harus disampaikan dengan terang-terangan. Karena apa? Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di yang ngajak belajar bersama tentang mendidik putra putri kita. Nah sekarang mau melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan dasar-dasarnya mendidik putra putri kita itu seperti apa, kita harus seperti apa terhadap putra putri kita. Orang tua harus siap menjadi 3 karakter: orang tua, guru, dan teman. Nah, seperti yang video kemarin saya sebutkan, saya sampaikan. Nah, sekarang caranya. Sekarang caranya. Jadi begini untuk kawan-kawan, teman-teman, saudara semua. Itu caranya apalagi yang masih punya putra putri yang masih di bawah 10 tahun itu sebetulnya lebih utama untuk mendidik dasarnya. Itu mau dilakukan umur 5 tahun juga tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat, yang penting kita bisa merubahnya. Jangan sampai, apalagi yang ini ya yang sering memarahi anak gara-gara kesalahan sepele, terus memarahi si putra putri kita yang hanya gara-gara ya sepele jadi berabe, itu malah membentuk jadi emosional anak, malah jadi nggak karuan, jadi malah tidak terbentuk. Jadi yang utama itu saya ambil dari masih dini ya, dari dini yaitu mau dilakukan pas kapan terserah kawan-kawan, tapi paling enggak itu dari dini itu kita orang tua harus jangan gengsi, jangan malu terhadap si anak atau putra putri kita. Jangan malu, jangan gengsi tentang apa? Nah, mendidik anak atau ngasih pengarahan atau ngasih mengasih ajaran kepada anak itu kan kita harus mencontohkan juga. Nah, mencontohkan itu yang paling utama, itu mencontohkan. Mencontohkan apa ya? Apa yang kita orang tua sampaikan ke anak itu ya kita orang tua harus mencontohkan juga. Jangan hanya omongan doang. Biasanya kalau cuma omongan doang nanti dibalik-balik sama anak kan begitu, kalau sudah bisa membalik kata-kata. Jadi contohnya dari kecil orang tua, entah bapak atau ibu, semuanya bersikap sopan, nggak usah malu sama anak, sopan nggak usah malu. Kalau ada salah jangan langsung dimarahin, tapi dideketin, dielus, disayang, dan baru dikasih pengertian. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya anak itu gampang susah ya, tapi ya kalau yang tahu mah gampang ya, kalau ngomong mah gampang
Ya seperti itu, memang yang saya sampaikan ini ya memang berdasarkan dengan pengalaman juga, dari ini juga dapat dari orang tua dulu. Nah seperti itu, memang semua anak putra putri kita itu semua itu punya karakter masing-masing. Jadi orang tua itu harus tahu karakter anak itu seperti apa, karena anak itu punya karakter beda-beda, punya sifat beda-beda. Nah nanti untuk mengarahkan kemana itu harus tahu dulu karakternya. Anak ini karakternya seperti apa. Nah, apakah anak ini eh, istilahnya cerdas, ataukah anak ini biasa-biasa saja. Nah, itu nanti penanganannya beda lagi. Cara menyampaikan beda lagi. Nah, seperti itu. Contoh, kita kalau mau menyuruh anak atau putra putri kita, kalau menyuruh itu harus memakai apa? Yang paling utama, memakai kata-kata yang halus. Jangan pakai kata-kata yang membentak atau keras. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena anak itu kalau sambil dialem atau omongannya itu sambil memuji atau sambil meninggikan, itulah ibaratnya. Itu anak jadi senang. Dan apa yang kita suruh atau kita omongkan, kita kasih pengertiannya, masukan, itu pasti masuk. Kalau anak itu hatinya senang. Nah, kuncinya di situ. Makanya orang tua harus menyenangkan anak dulu hatinya. Di alam cukup mudah. Hanya mengalem aja, mengalem apa sih mengalem? Hanya memuji aja, anak itu dipuji-puji. Dengan cara apa? Dengan cara kata-kata yang halus. Kalau orang Jawa bilangnya ya pakai bahasa istilahnya apa, bahasanya bahasa halus lah, dibosoni. Nah dibosoni, nah seperti itu pasti nanti kalau dilakukan terus ya alhamdulillah. Dan dibiasakan kalau mau kemana-mana salam. Nah itu paling utama, mau pergi, mau kemana, dan mau kerja atau kemana, itu dibiasakan salam. Nanti kalau sudah terbiasa, itu dengan sendirinya mendidik anak itu. Dengan cara apa ya tadi? Dengan dikasih contoh orang tuanya tadi. Salam. Apa sih beratnya? Kalau mau pergi, salam dulu sama anak. Itu sebetulnya itu. Ya kan memang kalau yang belum biasa itu merasa asing. Tapi itu sebetulnya bagus sekali untuk mendidik akhlak karakter anak. Untuk istilahnya untuk mendidik supaya anak itu tidak istilahnya salah pergaulan. Nah itu. Jadi yang inti yang utama itu mau ngasih pengarahan itu harus memakai halus gitu. Kata-kata yang halus, memuji saya anak. Kalau seandainya salah ataukah seandainya anak ya, ambil contoh gelas pecah ibaratkan gitu. Kita ambil contoh yang gampang aja lah. Mecahin gelas, jangan langsung dimarahin, itu kuncinya. Kebanyakan rata-rata orang tua pasti langsung refleks banting langsung teriak marah. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Ya karena anak itu banting apa, bukan banting, kalau jatuhin gelas itu kan karena kan tidak tahu dan tidak sengaja. Ya kita sendiri bagaimana? Kalau tidak sengaja ya kalau nggak mau disalahin ya jangan menyalahkan orang, kan begitu. Nah jadi kalau ambil contoh yang tadi gelas jatuh pecah, itu jangan langsung diteriakin, dekatkanlah, deketin, awas jangan dideketin, itu kenapa pecah, awas jangan jalan dulu, baru dideketin, anaknya diangkat, gelasnya puing pecahan gelasnya diberesin, baru
dikasih tahu pelan-pelan, hati-hati. Nah, itu berarti anak juga nggak bakalan istilahnya gimana, ngedon, nggak bakal ngedon. Itulah nanti nanti lama-lama kalau begitu terus nanti jadi anak itu dekat sama orang tua, dekat. Nah, kedekatan ini nanti dimanfaatkan untuk memasukkan kata-kata yang baik atau pengarahan yang baik, pengajaran yang baik untuk si anak. Itu ngasih contoh. Jadi kalau mau ngasih contoh ke anak atau memasukkan sesuatu yang baik-baik ke anak, itu harusnya pakai contoh sekalian. Orang tua itu harus mengasih contoh. Biasanya tidak sabar ya. Memang iya namanya anak. Nah, sekarang flashback ke belakang. Kita sendiri orang tua dulunya juga anak. Anak istilahnya punya pemikiran nggak? Dulu kita sendiri jadi orang tua ini dulu waktu jadi anak itu masih ingat nggak? Sadar nggak sama orang tua? Bagaimana dulunya kan begitu? Ya itu nggak jauh beda dengan anak kita juga sama seperti itu. Karena anak itu ada tahap-tahapan. Ada tahapan dari bayi, terus mulai ke menginjak remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapannya. Dan sifat-sifat dan yang ada di pikiran itu nanti meningkat dengan sendirinya berjalannya waktu yang diperoleh dari luar. Nah, kan begitu. Nanti berjalannya waktu seperti apa? Nanti yang di luar ini mau nangkap kepikiran anak itu seperti apa nanti ya itu. Makanya dari rumah, dari lingkungan keluarga itu harus didasari dengan akhlak yang baik. Kasih contoh yang baik kepada anak. Kuncinya satu, jangan gengsi. Jangan malu sama anak. Kalau memang salah minta maaf sama anak, supaya apa? Supaya nanti diikutin. Nanti anak juga mau minta maaf kalau salah. Itu udah pasti. Sekeras apapun karakter anak, sifat anak, kalau dikasih tahu dengan cara seperti itu, nanti anak nggak mungkin namanya langsung bilangnya ya itulah. Tapi itu tadi, kalau mau ngasih pengarahan ke anak, mendidik anak, itu harus tahu karakter anak dulu. Nah itu nanti pelan-pelan pasti bisa. Teman-teman, kawan-kawan, saudara semua pasti bisa. Terus bagaimana untuk yang sudah terlanjur anaknya sudah gede? Itu ya tetap bisa. Yang tadinya kan tetap bisa ya. Yang tadinya sudah terlanjur anaknya sudah gede. Putra putri kita sudah dewasa, sudah SMA lah ibaratkan gitu, apa SMP atau SMA. Itu bagaimana caranya? Ya sama. Mulailah dari sekarang di alam anaknya. Kalau memang ya seperti tadi, kalau memang kita salah ya minta maaf, pokoknya dirangkul anak itu. Ya memang kalau ada kesalahan segala macam ya jangan langsung diomelin. Kasih pengarahan pelan-pelan, cari waktu yang tepat untuk ngasih tahu atau ya curhat lah. Itulah gunanya. Kalau yang untuk anak kecil yang 3 tadi ya, karakter 3, orang tua harus punya karakter 3, orang tua, guru, dan anak. Kalau untuk masih anak-anak di bawah 5 tahun atau 6 tahun, di bawah SD, di bawah SMP, itu yang 2 ini kan sudah dipakai ya, orang tua sama guru itu pengajaran, yang teman. Nah ini kalau untuk anak kecil di bawah 5 tahun, 6 tahun, atau di bawah SMP, sebelum SMP itu aja main. Tapi kalau udah SMP, SMA ke atas, itu menjadi temannya itu apa? Curhat. Nah, teman curhat. Bisa nggak? Untuk anak yang udah dewasa, untuk putra-putri kita yang udah dewasa, ya orang tua harus bisa menerima curhatan anak. Karena apa? Ya, tapi kalau yang nggak biasa, memang susah, canggung. Biasanya canggung. Nah, mulai dari itu, dimulai dari dini. Orang tua harus mendekatkan dengan si anak. Hati anak itu kita dekatin, apalagi dari dini lebih enak. Jadi orang tua itu sama anak itu seperti teman. Nah, itu yang paling susah.
Itu sebetulnya kuncinya di situ. Orang-orang jarang pada tahu yang seperti itu. Tapi kalau yang udah tahu ya dipraktekkan ya pasti juga berhasil. Rata-rata anak yang nurut sama orang tua itu biasanya orang tua sama anak itu kedekatannya itu erat seperti teman. Rata-rata begitu. Nah, kalau yang udah dewasa atau SMP, SMA kok sudah terlanjur gitu ya, ya itu tetap bisa mulai dari sekarang dekatkan hatinya dengan orang tua atau orang tua mulai mendekatkan. Nah, nanti kalau sudah dekat, sudah anaknya itu sudah mulai nyaman, nanti baru apa yang dikeluhkan atau curhatan itu harus suruh curhat atau bagaimana lah. Kadang anak-anak juga malu nanti curhatan sama orang lain. Nah, mulai dari itu nanti anak lambat laun menjadi anak yang sopan, akhlaknya baik. Karena yang paling utama itu anak itu kita didiknya apa sih? Akhlak, dia kan adabnya yang baik, sopan dengan orang lain dan harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, seperti itu. Apalagi yang sudah mulai di atas SMP, SMA itu rawan. Zaman sekarang itu rawan. Harus benar-benar orang tua itu ngasih tahu, ngasih pengertian, ngasih mana yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan harus disampaikan dengan terang-terangan. Karena apa? Kalau enggak terang-terangan, nanti anak ini jangan sampai dapat ilmu wawasan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu yang paling bahaya. Nah, seperti itu. Nanti bisa disampaikan nggak apa-apa sama anak ya. Itu mulai SMP, SMA itu mulai SMP itu sudah mulai diajarkan yang zaman sekarang kan sudah ya gimana ya, prihatin juga lihatnya. Jadi ya begitu ya. Pokoknya ya dikasih tahu pelan-pelan. Yang dibilangnya ya cukup gampang sih kalau mau ngasih taunya. Kalau sudah mulai SMP, SMA itu harus dikasih tahu yang nggak baik, yang nggak boleh dilakukan apa, yang boleh dilakukan apa. Kasih tahu aja yang bilangnya gini, kalau nggak pakai bahasa lain lah. Tahu nggak cabai, kan gitu. Tahu nggak pare, tahu nggak jeruk. Jadi gini, tahu nggak cabai? Cabai itu pasti pedas. Kalau nggak mau pedas, jangan sekali-sekali dimakan, walaupun warnanya merah. Merah kan identik dengan manis. Tapi itu jangan dicoba, karena apa itu cabai, pedas. Jangan sekali aja, secuil aja, jangan. Itu cara ngasih taunya. Nah kan terus pare. Pare itu pahit, udah pasti pare itu pahit. Itu udah tahu. Awas, pare itu pahit. Jangan sekali-sekali dicoel, jangan sekali-sekali dimakan karena itu pahit. Jangan dirasain, nggak usah dirasain, namanya pare ya pahit. Udah gitu aja cukup. Nah, cara mengasih tahunya seperti itu. Kalau sudah mulai SMP ke atas, jadi nanti menjurusnya ke hal-hal yang dilarang. Seperti itu ya untuk kawan-kawan, mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan membantu. Dan saya ulang kembali, mendidik anak harus sedini mungkin. Orang tua harus punya 3 karakter, orang tua, guru, dan teman. Nanti diterapkan di usia dari dini 5 tahun nyampe ke 10 tahun. Nanti ke 10 tahun ke atas itu metodenya sudah beda lagi. Nanti kita sambung lagi, dan mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berkenan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.